Pertolongan pertama pada kecelakaan. Bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar dalam pertolongan pertama pada kecelakaan harus dipahami dengan baik oleh pengelola desa wisata sebagai bagian dari mitigasi bencana. Bantuan hidup dasar. Henti jantung mendadak menjadi beban kesehatan utama di seluruh dunia. Henti jantung menyumbang 15 hingga 20% dari semua kematian alami pada orang dewasa di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Pada kasus henti jantung di Amerika Serikat, kurang dari 40% individu dewasa menerima CPR dari individu awam. Sedangkan kurang dari 12% menerapkan defibrilator eksternal otomatis sebelum kedatangan personel layanan medis darurat. Rantai keselamatan korban henti jantung. Menurut data American Heart Association (AHA) 2020, rantai keselamatan terbagi dua, yaitu saat korban mengalami henti jantung di rumah sakit dan saat mengalami henti jantung di luar rumah sakit. Bantuan hidup dasar henti jantung di luar rumah sakit adalah keadaan darurat kritis waktu, di mana respon cepat mengikuti rantai kelangsungan hidup sangat penting untuk menyelamatkan nyawa. Bantuan hidup dasar adalah serangkaian usaha awal untuk mengembalikan fungsi pernafasan dan atau sirkulasi pada seseorang yang mengalami henti nafas dan atau henti jantung. Bantuan hidup dasar terdiri dari resusitasi jantung paru dan jika tersedia, defibrilasi menggunakan AED. Bantuan hidup dasar bagi penolong awam. 1. Aktivasi respons darurat. 2. Melakukan resusitasi jantung paru atau RJP kualitas tinggi. 3. Melakukan kejut jantung secara dini. Bantuan hidup lanjut oleh tenaga medis. Melakukan resusitasi lanjutan, perawatan pasca henti jantung, pemulihan. AHA 2020 merekomendasikan agar individu awam memulai CPR untuk dugaan henti jantung karena risiko bahaya pada korban rendah jika korban tidak mengalami henti jantung. Bantuan hidup dasar saat pandemi COVID-19. Bantuan hidup dasar saat pandemi COVID-19. Jika seorang dewasa mengalami henti jantung dan Anda khawatir terpapar COVID-19, Anda tetap dapat menolong korban dengan melakukan hands-only CPR. Pastikan penolong dan korban menggunakan masker atau kain untuk menutupi area mulut dan hidung. Langkah kedua adalah memanggil bantuan yang kompeten, seperti dokter atau rumah sakit. Dan secepatnya untuk mengakses Automatic External Defibrillator atau AED. Langkah ketiga adalah memberikan pijat jantung atau kompresi dada sesuai dengan ketentuan AHA, yaitu di posisi tengah dada dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Langkah keempat, jika di tempat kejadian tersedia AED, maka sesegera mungkin digunakan dalam upaya bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar pada korban dewasa. Ketika melihat korban dewasa yang tidak sadarkan diri atau bernafas dengan tidak normal, maka kita dapat segera melakukan bantuan hidup dasar dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menilai lokasi. 2. Cek respons. 3. Mencari bantuan segera. 4. Cek nadi dan mulai RJP kualitas tinggi. 5. Membuka jalan nafas. 6. Memberikan nafas bantuan. Langkah pertama, pastikan lokasi aman. 1. Lakukan penilaian keamanan lokasi. 2. Memperkenalkan diri pada orang sekitar. Perkenalkan, nama saya pernah mengikuti pelatihan P3K. Saya akan menolong korban. Ketiga, amankan korban, penolong, dan lingkungan sekitar. Langkah 2, cek respons korban. Memeriksa respons korban dengan memberikan rangsang taktil dan verbal. Contoh cara memberikan rangsang taktil dan verbal. 1. Menepuk bahu korban sambil memanggil-manggil korban. Pak, Pak, bangun. Atau, Bu, buka mata. Berikut adalah tanda-tanda henti jantung. Tidak ada respons ketika diberi rangsang taktil dan verbal. Tidak bernafas atau nafas tidak normal. Jika ada respons, jangan ubah posisi korban. Cari hal yang mengancam nyawa korban. Jika tidak ada respons, segera meminta bantuan. Posisikan korban terlentang. Meminta bantuan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 1. Meminta bantuan kepada orang di sekitar
untuk memanggil ambulans rumah sakit terdekat atau menghubungi call center darurat 112 atau ambulans 119. Langkah keempat, mempertahankan sirkulasi darah atau circulation kompresi. Sebelum melakukan kompresi dada, lakukan pemeriksaan nadi dan nafas. Cek denyut nadi karotis dan nafas secara simultan. Tidak boleh lebih dari 10 detik. Pemeriksaan ini sulit dilakukan jika tidak terlatih. Jika tidak didapatkan denyut nadi, segera mulailah RJP. Berikut cara menentukan titik kompresi pada korban. 1. Bebaskan dada korban dari pakaian. Tarik garis lurus di antara kedua puting korban. 2. Titik kompresi berada pada 2 jari di atas tajuk pedang. Perbaiki posisi korban. Korban terlentang di tempat datar dan keras. Mengatur posisi penolong. Penolong berlutut di samping korban. Letakkan pangkal telapak tangan yang satu di titik kompresi. Letakkan pangkal telapak tangan lainnya di atas tangan yang satu. Kompresi dada pada korban. Teknik dasar resusitasi jantung paru atau RJP kualitas tinggi. Terdapat beberapa hal penting yang harus diingat ketika melakukan resusitasi jantung paru atau RJP, yaitu 1. Kedalaman penekanan minimal 5-6 cm. 2. Kecepatan teratur minimal 100-120 kali per menit. 3. Beri kesempatan dada mengembang penuh dengan sendirinya atau recoil. 4. Kompresi tidak boleh terputus kecuali untuk memberikan nafas bantuan atau memindahkan korban dan harus dilakukan kurang dari 10 detik. Hindari hiperventilasi. Membuka jalan nafas atau airway control dengan head tilt dan chin lift. Tekan dahi dan angkat dagu. Memberikan nafas bantuan atau breathing. Nafas bantuan dapat diberikan melalui mulut ke mulut atau mulut ke hidung. Teknik bantuan nafas dari mulut ke mulut. Teknik bantuan nafas dari mulut ke mulut dapat dilakukan dengan cara 1. Sambil melakukan head tilt dan chin lift atau teknik tekan dahi, angkat dagu. Tutup hidung korban dengan cara menjepit cuping hidung korban dengan jari telunjuk dan ibu jari hingga tertutup. 2. Ambil nafas seperti biasa dan pastikan mulut penolong menutupi seluruh mulut korban. Kemudian hembuskan nafas secara perlahan selama 1 detik ke dalam mulut korban. Lihat pengembangan dada korban. 3. Tunggu hingga dada kembali turun untuk memberikan nafas bantuan berikutnya. Total pemberian nafas bantuan adalah 2 kali. Alat bantu untuk nafas buatan. Berikut adalah alat bantu yang dapat digunakan dalam memberikan nafas bantuan. Disposable mask CPR, pocket mask CPR, ambu bag. Jika korban teraba denyut nadinya sementara tidak bernafas atau bernafas dengan tidak normal atau gasping, maka bantuan nafas dapat dilakukan 1 kali bantuan nafas setiap 6 detik atau 10 bantuan nafas dalam 1 menit. Hands only CPR. Nafas bantuan tidak perlu dilakukan apabila penolong tidak yakin dengan kondisi korban dan penolong, atau penolong tidak terlatih. Lakukan teknik hands only CPR untuk memberikan bantuan hidup dasar. Siklus resusitasi jantung paru RJP kualitas tinggi, 30 kompresi dan 2 nafas bantuan. Siklus RJP kualitas tinggi terdiri dari 30 kompresi dada dan 2 nafas bantuan. Lakukan evaluasi kondisi korban setiap 2 menit atau 5 siklus RJP. Melakukan evaluasi dengan pemeriksaan nadi karotis tiap 5 siklus RJP. Jika nadi tidak teraba, lakukan RJP 5 siklus lagi. Jika nadi teraba, namun nafas belum ada, berikan nafas bantuan. Jika nadi dan nafas ada, tetapi belum sadar, posisikan korban pada recovery position atau posisi pemulihan. Berikut adalah langkah-langkah recovery position atau posisi pemulihan pada korban. Untuk mengetahui kesalahan yang terjadi pada saat RJP kualitas tinggi dan bagaimana penolong dapat menghentikan atau tidak perlu melakukan RJP kualitas tinggi, peserta pelatihan dapat membaca keterangan lengkapnya di modul pelatihan bantuan hidup dasar halaman 27 yang dapat diunduh dengan memindai QR Code ini. Bantuan hidup dasar pada korban anak dan bayi. Ketika melihat korban anak yang tidak sadarkan diri atau bernafas dengan tidak normal, maka
segeralah melakukan bantuan hidup dasar dengan langkah-langkah sama seperti yang dilakukan dalam memberikan bantuan hidup dasar untuk orang dewasa. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan bantuan hidup dasar pada korban anak 1 hingga 18 tahun dan bayi 1 bulan hingga kurang dari 1 tahun sebagai berikut. Kompresi dada harus disesuaikan dengan usia korban. Tekan kuat. Kedalaman 5 cm pada anak, 4 cm pada bayi. Tekan cepat. Kecepatan minimal 100 kali per menit. Beri kesempatan dada mengembang penuh dengan sendirinya atau recoil. Kompresi tidak boleh terputus, kecuali untuk napas bantuan. Hindari hiperventilasi. Memberikan napas bantuan atau breathing. Memberikan napas bantuan pada bayi dilakukan melalui mulut penolong ke mulut dan hidung bayi, sedangkan untuk napas bantuan pada anak dilakukan melalui mulut ke mulut seperti pada orang dewasa. Demikian petunjuk P3K Bantuan Hidup Dasar. Semoga dapat meningkatkan pemahaman dan penerapan mitigasi bencana untuk desa wisata. Terima kasih.